إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah sesungguhnya manfaat, bahaya, kebaikan, keberkahan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala khaliqul barakah, yang menciptakan keberkahan, Al-barakah secara bahasa artinya adalah an-nama wa ziyadah, adalah tumbuh, berkembang dan terus bertambah. Dan secara istilah disebut al-barakah ketika di dalamnya terdapat kebaikan yang terus menerus. Thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan terus menerus kebaikan itu pada zat atau pada diri tersebut. Dan setiap orang tentunya mengharapkan yang disebut dengan al-barakah, keberkahan pada hartanya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan pada dirinya, keberkahan pada waktunya, keberkahan pada jiwanya, keberkahan pada rumahnya, pada kendaraannya, dan pada segala sesuatu yang dia miliki. Karena kapan sesuatu itu tidak berberkah, maka sesuatu itu akan menjadi hampa, akan menjadi sesuatu yang kurang manfaat, bahkan tidak memiliki manfaat. Seorang yang kaya dan banyak harta, ketika hartanya tidak berberkah, maka akan terasa sempit baginya, terasa kurang baginya, terasa tidak bermanfaat atau kurang manfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, segala sesuatu sangat diharapkan keberkahan pada sesuatu itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqul barakah, sang pencipta keberkahan. Dialah yang memiliki keberkahan, dan keberkahan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta keberkahan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta keberkahan kepada makhluk, kepada sesuatu, itu ada dua bentuknya. Yang pertama, talabul barakah, meminta atau mengharapkan keberkahan atau mencari keberkahan kepada syai'in syar'i, kepada sesuatu yang memang dia disyariatkan. Karena di sana ada perkara-perkara yang ditetapkan keberkahannya. Di antara perkara-perkara tersebut ada yang berkaitan dengan al-amkinah, ada yang berkaitan dengan tempat, dan di antara perkara tersebut ada yang berkaitan dengan al-azminah, waktu, dan di antara perkara tersebut ada yang berkaitan dengan al-ashkhas, yaitu individu-individu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya keberkahan pada sesuatu yang bersifat tempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, di antaranya di sekitarnya ada keberkahan.
yaitu pada kampungnya, pada tempatnya, pada negerinya tersebut terdapat keberkahan. Disebutkan tempatnya dan juga disebutkan bahwasanya di sana ada tempat-tempat yang memiliki keberkahan. Disebutkan di dalam ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut bi Bakkah mubarakan, di suatu kampung yang bernama Makkah atau kita kenal sekarang dengan Mekah, disebut mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke suatu negeri. Disebutkan para ulama atau para ulama ahli tafsir berselisih. Ada yang menyebutkan bahwasanya negeri yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah negeri Syam, dan ada yang menyebutkan bahwasanya negeri yang dimaksudkan adalah negeri Mekah. Yang jelas di negeri tersebut allati barakna fiha lil alamin, yang kami berikan keberkahan padanya untuk alam semesta. Keberkahan bermakna di dalamnya terdapat kebaikan yang luar biasa dan tidak pernah terputus kebaikan tersebut. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada suatu zaman, pada suatu masa. Disebutkan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi suhuri barakah." Sesungguhnya pada waktu sahur itu ada keberkahan. Disebutkan waktunya bahwasanya waktu sahur itu adalah terdapat keberkahan di dalamnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal barakah fi bukuriha." Sesungguhnya keberkahan itu pada berpagi-paginya. Ketika seorang memulai pekerjaannya di awal harinya, yaitu pagi-pagi, dia memulai menghafalnya di pagi-pagi, dia memulai kegiatan kebaikannya di pagi-pagi, di awal harinya, di waktu tersebut, maka waktu tersebut adalah merupakan waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang boleh menuntut keberkahan di waktu tersebut, mencari keberkahan tersebut, apakah di waktu-waktu, di zaman-zaman, atau di tempat-tempat tersebut. Dan juga disebutkan bahwasanya di antara sesuatu yang diberikan keberkahan di dalamnya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya individu-individu itu juga diberikan keberkahan padanya. Di antaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku berberkah dimanapun aku berada. Demikian pula pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada mereka. Di antaranya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Qila, dikatakan kepada Nabi Nuh, "Ihbiqa bisalamin minna wa barakatin 'alaik." Ya. Turunlah engkau wahai Nuh. Ketika Nabi Nuh berlayar di atas bahtera, ya, telah terombang-ambing di atas ombak yang besar, ketika Allah menenggelamkan makhluk-makhluk yang lainnya, maka setelah Nabi Nuh, ya, kapalnya terdampar dan telah selamat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk turun. "Ihbiqa bisalamin minna wa barakatin 'alaik wa 'ala umamin mimman ma'ak." Turunlah engkau wahai Nuh bersama umat-umat yang bersamamu. Ya. Turunlah engkau wahai Nuh bisalamin minna, dengan keselamatan dari kami, wa barakatin 'alaik, dan keberkahan pada dirimu, pada diri engkau, wa umamin mimman ma'ak, dan bersama umat-umat yang bersamamu. Disifatkan Nabi Nuh mendapat keberkahan, dan umat-umat yang bersama Nabi Nuh alaihissalam juga mendapatkan keberkahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, meminta keberkahan yang tidak disyariatkan, yaitu meminta keberkahan kepada sesuatu yang tidak ditetapkan di dalamnya ada keberkahan. Seperti meminta keberkahan kepada orang yang telah meninggal, seperti meminta keberkahan kepada penghuni kubur, seperti meminta keberkahan di lautan, seperti meminta keberkahan di pepohonan. Inilah cara meminta keberkahan orang-orang yang musyrik, orang-orang jahiliyah, yang orang-orang musyrik yang mereka lakukan di masa jahiliyah mereka, meminta keberkahan. Oleh sebab itulah ketika para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka baru masuk Islam melihat apa yang dilakukan orang-orang musyrik, ya, berupa gantungan pedang-pedang, tombak-tombak dan senjata-senjata mereka, sehingga membuat tergiur kaum muslimin yang baru masuk Islam.
Mereka minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat." Ya Rasulullah, buatkan kami juga gantungan-gantungan seperti ini. Maksud dan tujuan mereka menggantung pedang-pedang adalah agar pedang tersebut bisa lebih ampuh, bisa lebih mujarrab, bisa lebih mendatangkan kebaikan. Itulah makna al-barakah, agar mendatangkan keberkahan. Lebih baik, lebih sempurna, lebih tajam, dan seterusnya. Itulah makna barakah. Itulah makna mereka menginginkan keberkahan. Mereka bertabarruk kepada pohon tersebut. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam ini meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dengan suara yang lantang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu akbar, Allahu akbar. In qultum walladzi nafsi biyadihi." Kalian telah berucap dengan suatu ucapan demi yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa. Persis seperti ucapan Bani Israel kepada nabinya Musa alaihissalam. Mereka berkata, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkan kami pula sembahan sebagaimana mereka juga punya sembahan. Maka Nabi Musa berkata, "Innakum qaumun munkarun." Sungguh kalian adalah suatu kaum yang betul-betul ingkar. Ya, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah betul-betul kaum yang jahil, yang bodoh. Disebabkan karena kebodohan mereka tidak mengetahui bahwasanya sembahan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada umat Nabi waktu itu, mereka tidak mengetahui bahwasanya yang berhak untuk dimintai keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah sebab-sebab yang bisa mendatangkan keberkahan. Datangi tempat-tempat yang dia memang ditetapkan sebagai tempat yang berberkah, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan amalan-amalan yang mendatangkan keberkahan, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran, inna anzalnahu mubarakan. Kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan penuh keberkahan. Dengan penuh keberkahan. Al-Quran ditetapkan sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Di antara bentuk keberkahan Al-Quran bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran bisa menjadi obat bagi manusia, penawar bagi segala penyakit yang ada pada manusia, apakah penyakit hati atau penyakit badan. Al-Quran bisa menenangkan hati seseorang. Itu adalah bentuk-bentuk dari al-barakah, keberkahan pada Al-Quran. Demikian pula, manfaatkan waktu-waktu yang penuh keberkahan. Di waktu pagi, di waktu sore, di hari Jumat, di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sebagai waktu yang berberkah. Demikian pula, bertemanlah dengan orang-orang yang penuh dengan keberkahan, yaitu orang-orang yang membawa kebaikan, orang-orang yang salih, orang-orang yang membawa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berbaurlah dengan mereka, bertemanlah dengan mereka, dan tempuhlah segala sebab-sebab yang menjadikan diri kita mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara banyak sebab dari sebab-sebab datangnya keberkahan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-iman wa taqwa adalah sebab utama untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan dia adalah hal yang paling pokok untuk mendapatkan suatu keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, walakin kadzdzabu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa. Disebutkan iman dan takwa, dua perkara yang harus selalu bergandengan. Jika disebutkan bersamaan, maka yang diinginkan dengan keimanan adalah amalan hati, dan ketakwaan adalah amalan jawarih. Dan jika disebutkan bersendirian, maka yang diinginkan dengan keimanan adalah iman dan takwa. Jika disebutkan bersendirian takwa, maka yang diinginkan adalah ketakwaan hati dan ketakwaan anggota badan. Disebutkan di sini dua perkara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, memperbaiki hatinya dan memperbaiki anggota badannya dengan beramal amalan yang salih, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tadi sudah kita sebutkan berbagai macam atau beberapa perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan. Ternyata ketika seorang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan turunkan berbagai keberkahan yang ada di langit dan yang ada di permukaan bumi. Keberkahan yang ada di langit akan Allah turunkan, dan keberkahan yang akan ada di bumi Allah akan nampakkan. Subhanallah. Ya. Ternyata dengan kekuatan iman, dengan kekuatan takwa, berbagai macam keberkahan, sampai keberkahan yang di langit Allah akan turunkan, dan keberkahan berbagai macam keberkahan yang di bumi Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada seorang hamba. Ya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang menginginkan dirinya baik? Kapan seorang menginginkan keluarganya baik? Kapan seorang menginginkan negerinya baik? Kapan seorang menginginkan negaranya baik? Maka hendaklah dia menempuh sebab-sebab keberkahan, dan yang paling utama adalah memperbaiki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan pada diri-diri kita, pada jiwa-jiwa kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada rumah-rumah kita, pada kerabat-kerabat kita, pada negeri kita, pada negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keistiqomahan di dalam jiwa-jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampahkan kita berada di atas agamanya, berada di atas ketaatannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.